Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 1. Kami dari kelompok pertama. Perkenalkan, nama saya Dinda Aprilia Putri. Kemudian teman saya Minatul Zuhroh dan Ahmad Mustafa Rahman. Di sini kami akan membawakan presentasi dengan PowerPoint yang berjudul Manajemen Kurikulum Pendidikan Islam. Nah, sebelum kita mulai ke pembahasan dari materi yang akan kami bawakan, saya akan sedikit menjelaskan mengenai poin-poin apa saja nih yang akan kami bahas dalam PowerPoint kali ini. Poin yang pertama yang akan kami bahas yaitu adalah definisi manajemen kurikulum pendidikan Islam, kemudian tujuan dari kurikulum pendidikan Islam, lalu yang ketiga adalah ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam, kemudian yang keempat adalah prinsip dasar kurikulum pendidikan Islam, kemudian yang kelima adalah dasar-dasar kurikulum pendidikan Islam, dan yang terakhir adalah materi apa saja sih yang ada dalam kurikulum pendidikan Islam. Baik, langsung saja pada poin yang pertama. Baiklah, untuk poin yang pertama yaitu definisi manajemen kurikulum pendidikan Islam. Nah, di sini kami telah membagi menjadi 3 definisi, yaitu definisi manajemen, definisi kurikulum, kemudian definisi pendidikan Islam. Kemudian nanti di akhir kami akan membuat kesimpulan apa sih manajemen kurikulum pendidikan Islam itu sendiri, seperti itu. Baik, langsung saja pengertian dari manajemen. Apa sih manajemen? Nah, manajemen adalah suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian atau biasa kita singkat menjadi P4, sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Ini menurut Usman 2009. Selanjutnya yaitu definisi dari kurikulum. Kurikulum sendiri adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kemudian definisi yang terakhir adalah definisi dari pendidikan Islam. Pendidikan Islam sendiri adalah proses bimbingan kepada manusia yang didasarkan pada nilai-nilai Islam sebagaimana yang tercantum dalam 2 sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, dari ketiga definisi tersebut, maka kami simpulkan definisi manajemen kurikulum pendidikan Islam sendiri adalah usaha sistematis yang dilakukan seseorang melalui aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta evaluasi kurikulum yang dilandasi dengan nilai-nilai Islam sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan Al-Hadis agar peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan juga secara efisien. Selanjutnya adalah poin kedua yaitu tujuan kurikulum pendidikan Islam. Setelah mengetahui apa pengertian dari kurikulum pendidikan Islam sendiri, of course dari kalian pasti akan menanyakan apa sih tujuan dari kurikulum pendidikan Islam itu. Nah, tujuan dari kurikulum pendidikan Islam adalah memberi sumbangan untuk mencapai perkembangan menyeluruh bagi pribadi pelajar dan juga bagi masyarakat muslim, menanamkan kebiasaan akhlak dan sikap dalam hidup, mengembangkan kesadaran agama, budaya, sosial, politik, dan pemikiran pada dirinya sendiri, kemudian memperkuat pribadi Islam yang berdiri sendiri, mencapai kemajuan, kesatuan, kekuatan, serta keteguhan, kemuliaan, dan kebebasan. Nah, dari tujuan tersebut, sangat terlihat bahwa kurikulum pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada individu, melainkan juga memperhatikan masalah budaya sosial dan politik yang membawa kemaslahatan dan kesatuan bagi seluruh umat muslim. Baiklah, lanjut pada pembahasan yang berikutnya, yaitu mengenai ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam. Omar Muhammad Al-Tawmi Al-Syaibani menyatakan bahwa kurikulum pendidikan Islam memiliki 5 ciri-ciri. Yang pertama, yaitu menonjolkan tujuan agama dan akhlak pada berbagai tujuannya, yakni kandungan, metode, alat dan tekniknya bercorak agama.
Yang kedua yaitu meluasnya cakupannya dan menyeluruh kandungannya, yaitu kurikulum yang benar-benar mencerminkan semangat, pemikiran, dan ajaran yang menyeluruh. Nah, di samping itu, ia juga luas perhatiannya. Ia memperhatikan bimbingan dan pengembangan terhadap segala aspek pribadi pelajar dari segi intelektual, psikologis, sosial, dan spiritual. Yang ketiga, bersikap seimbang di antara berbagai ilmu yang dikandung dalam kurikulum yang akan digunakan. Selain itu, juga harus seimbang antara pengetahuan yang berguna bagi pengembangan individual dan juga pengembangan sosial. Yang keempat, bersifat menyeluruh dan menata seluruh mata pelajaran yang diperlukan oleh peserta didik, seperti seni, bahasa, dan juga lain sebagainya. Dan yang terakhir, kurikulum yang disusun selalu disesuaikan dengan alam sekitar, budaya, dan sosial masyarakat, serta minat dan bakat peserta didik. Nah, dari ciri-ciri tersebut dapat disimpulkan bahwa menonjolkan tujuan agama dan akhlak pada tujuan kandungan kurikulum dan metode. Kandungan dan juga cangkupannya harus luas dan menyeluruh sehingga mencerminkan semangat, berkesinambungan antara ilmu pengetahuan yang dikembangkan, serta bersikap menyeluruh dalam mengatur mata pelajaran yang diperlukan pada peserta didik, dan selalu disesuaikan dengan bakat dan minat peserta didik. Oke, pada pembahasan yang berikutnya yaitu mengenai prinsip umum yang menjadi dasar kurikulum pendidikan Islam, yang mana prinsip tersebut dibagi menjadi 7. Yang pertama, pertautan yang sempurna dengan agama, termasuk ajaran-ajaran dan juga nilai-nilainya. Pada prinsip tersebut, wajib dipelihara bukan hanya pada ilmu-ilmu syariat dan pengajian Islam, tetapi pada segala yang terkandung oleh kurikulum, termasuk ilmu akal, fisik, profesional, dan segala macam kegiatan dan juga pengalaman. Sebab semuanya harus berjalan dalam rangka agama dan juga akhlak, serta berusaha untuk mencapai tujuan spiritual dan juga akhlaknya. Yang kedua yaitu prinsip menyeluruh atau universal pada tujuan-tujuan tersebut dan juga kandungan-kandungan kurikulum. Pada prinsip tersebut, tujuannya harus meliputi segala aspek pribadi pelajar. Maka, kandungan-kandungannya harus meliputi juga segala yang berguna untuk membina pribadi pelajar yang terpadu dan juga membina akidah, akal, dan jasmaninya. Yang ketiga, yaitu keseimbangan yang relatif antara tujuan-tujuan dan juga kandungan-kandungan kurikulum. Apabila memberi perhatian besar pada perkembangan aspek spiritual dan ilmu-ilmu syariat, tidaklah ia memperbolehkan aspek spiritual itu melampaui aspek penting lain dalam kehidupan. Juga tidak boleh ilmu syariat melampaui ilmu-ilmu, seni, dan kegiatan-kegiatan lain yang tidak harus dilakukan untuk individu dan masyarakat. Oleh sebab itu, agama Islam yang menjadi sumber ilham kurikulum dan mencipta falsafah dan juga tujuan-tujuannya, menekan kepentingan dunia dan akhirat, dan mengakui pentingnya jasmani, akal, dan jiwa, serta kebutuhan-kebutuhan tiap segi tersebut. Yang keempat, yaitu berkaitan dengan bakat, minat,
kemampuan-kemampuan dan kebutuhan pelajar. Begitu juga dengan alam sekitar fisik dan sosial, di mana pelajar itu hidup dan berinteraksi untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan, kemahiran-kemahiran, pengalaman, dan juga sikapnya. Prinsip yang kelima yaitu memelihara perbedaan-perbedaan individual di antara pelajar-pelajar. Maksudnya di sini yaitu berupa bakat, minat, kemampuan, serta kebutuhan-kebutuhan dan juga masalah-masalahnya. Dan memelihara perbedaan dan kelainan di antara alam sekitar dan juga masyarakat. Yang keenam yaitu perkembangan dan perubahan. Islam mengatakan perkembangan yang membangun dan berguna, perubahan yang progresif dan bermanfaat, dan membolehkan sifat menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan yang berlaku dalam kehidupan. Yang terakhir yaitu prinsip pertautan antara mata pelajaran, pengalaman-pengalaman, dan aktiviti yang terkandung dalam kurikulum. Begitu juga dengan pertautan antara kandungan-kandungan kurikulum dan kebutuhan-kebutuhan murid, kebutuhan-kebutuhan masyarakat, tuntutan-tuntutan pada zaman tempat di mana murid-murid tersebut itu berada. Dan inilah prinsip-prinsip umum yang menjadi dasar falsafah kurikulum pendidikan Islam yang dijiwai oleh ciri-ciri umum kurikulum pendidikan Islam. Dan seperti kita lihat dalam video ini bahwa prinsip tersebut sesuai dengan kurikulum pendidikan Islam pada saat ini. Yang keenam adalah dasar-dasar kurikulum pendidikan Islam. Dasar-dasar kurikulum pendidikan Islam antara lain yang pertama yaitu dasar agama. Dasar agama diharapkan dapat membantu siswa dalam membina keimanan yang lebih kuat, berakhlak mulia, dan melengkapinya dengan ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Yang kedua adalah dasar falsafah. Dasar falsafah pendidikan Islam harus berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala dan tuntutan Nabi Muhammad SAW serta warisan para ulama. Yang ketiga adalah dasar psikologis. Kurikulum tersebut harus sejalan dengan ciri perkembangan siswa, tahap kematangan dan segi perkembangannya. Yang keempat dan yang terakhir adalah dasar sosial. Kurikulum diharapkan turut serta dalam proses kemasyarakatan terhadap siswa, penyesuaian mereka dengan lingkungannya, pengetahuan dan kemahiran mereka dalam membina umat dan bangsanya. Yang terakhir adalah materi pokok kurikulum pendidikan Islam. Selama ini kurikulum pendidikan Islam itu adalah ajaran pokok yang meliputi masalah akidah atau keimanan, syariah atau keislaman, dan akhlak atau ihsan. Tiga ajaran pokok kemudian dijabarkan dalam bentuk rukun iman, rukun Islam, dan ihsan. Dari ketiganya lahirlah beberapa ajaran-ajaran atau ilmu-ilmu seperti ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu akhlak. Sedangkan menurut Al-Ghazali, dia membagi isi kurikulum pendidikan Islam dengan 4 kelompok dengan mempertimbangkan jenis dan kebutuhan ilmu itu sendiri, yaitu yang pertama ilmu Al-Quran dan ilmu-ilmu agamanya, misalnya fikih, tafsir, dan sebagainya. Yang kedua ilmu bahasa sebagai alat untuk mempelajari ilmu Al-Quran dan ilmu agama. Yang ketiga ilmu-ilmu yang fardu kifayah seperti matematika, kedokteran, IPA, fisika, industri pertanian, dan lain-lain.
Dan yang terakhir adalah ilmu beberapa cabang ilmu filsafat. Oke, hanya itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.